Jadi di setiap negara, dunia intelijen itu selalu mengawasi negara lain. Jadi misalnya di CIA, di Langley, itu yang mengawasi kebijakan pemerintah Indonesia itu bisa lebih dari 10 doktor ilmu kebijakan ekonomi, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan sebuah pemerintah, terutama Indonesia, dia bisa mereview. Dan kita tahu intelijen di negara-negara ASEAN juga melakukan hal yang sama, karena Indonesia adalah kakak nomor 1 ya kalau di cerita kungfu itu, atau kakak tertua di ASEAN. Jadi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasti dimonitor oleh negara-negara tetangga kita. Jadi saya nggak tahu apakah di Indonesia masih segitu sensitif dunia intelijennya atau dunia shadownya, apakah masih mereview kenapa Filipina kemarin menyatakan mendukung Cina bukan mendukung Amerika. Kalau krisis, kalau ada tindakan war, perang sama Amerika dengan Tiongkok, itu mereka harus orang-orang yang sensitif. Saya lihat mereka nggak terlalu sensitif gitu ya. Jadi sementara kata-kata sensitif itu kata-kata yang penting, sehingga saya harus mengingatkan sekali lagi kepada para menteri, bukan para presiden, bukan pada Pak Presiden, bahwa kepada siapapun, para menteri, Anda yang dimarahi oleh Pak Presiden, Anda punya rasa, bener nggak? Saya sarankan Anda mundur kalau Anda yang ditarget oleh Pak Presiden. Atau kalau Anda bukan yang tidak ditarget, tetapi Anda merasa Anda tidak mampu, mundur. Karena sekali lagi, kami, rakyat, kita ini sudah capek Indonesia nggak pernah jadi juara dunia lagi. Atau nggak pernah jadi juara Liga Champion, atau nggak pernah juara Asia, atau antar kampung aja kita jadi nggak juara ini, gitu. Jadi saya pikir sebaiknya kalau lagi pertandingan bola, menteri-menteri yang ditarget atau merasa dirinya tidak mampu mundur gitu ya. Di masa krisis seperti tahun 98, seperti tahun 2008, mengelola negara at crisis itu ada lagi strateginya. Jadi itu ada extraordinary. Sahabat semua, saya mengingatkan saat ini bukan lagi negara atau dalam dunia dalam keadaan krisis atau krisis, tapi dunia at war. Itu kategorinya berbeda. Jadi sahabat semua, saya juga mengingatkan Anda para menteri, mudah-mudahan Anda mendengar live, menonton live video ini atau nanti rekamannya, bahwa yang namanya at war itu berbeda ngelola pada saat ekonomi atau dunia dalam keadaan krisis atau dalam keadaan normal. Anggaran Menteri Pertahanan di Indonesia, anggaran militernya di Indonesia adalah 135 triliun rupiah, atau kalau didolarkan adalah 9 billion dolar. Indonesia anggaran militernya hanya 9 billion dolar, sementara Amerika dalam 1 tahun nilainya 700 billion. Sahabat semua, saya sekedar mengingatkan bahwa jika seluruh anggaran militer dunia digabung, Tiongkok yang 200 billion, Jepang, Korea Selatan, Australia, semua di total, itu masih lebih banyak anggaran militer Amerika. Dan Amerika memang mendominasi militer, mendominasi.